Memang lebih baik kita bahas soal HOTS ya, soal HOTS. Dan ini emang nggak mudah, oke? Tapi kita akan belajar bersama-sama tentunya. Sobat Konstanta, ini ada materi sosial budaya ya, materi sosial budaya. Coba perhatikan soalnya panjang ya, agak sulit memang 50 detik, tetapi kita upayakan. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, Sobat Konstanta? Sehat? Ya, oke. Tetap semangat karena hari ini kita akan bicara tentang materi yang amat sangat penting ya, yaitu tes karakteristik pribadi. Materi ini ada beberapa subtema sebagaimana yang tercantum dalam Permenpan RB. Salah satunya adalah sosial budaya. Sosial budaya ini adalah materi yang di Permenpan RB sebelumnya ada dan sekarang masih ada. Jadi sangat penting ya. Karena sangat penting, kamu harus memperhatikannya dengan seksama. Tapi sebelum itu ada baiknya perhatikan, kamu udah bunyiin lonceng atau belum? Kalau belum, aktifkan loncengnya. Yang belum subscribe, dan jangan lupa like, comment, dan share. Oke, kita masuk ke materi sosial budaya. Oke, sosial budaya. Terdapat dua subtema sosial budaya. Yang pertama adalah sosial budaya itu sendiri, yang kedua kemampuan beradaptasi. Jadi skill kita untuk beradaptasi juga bagian dari kemampuan kita memahami sosial dan budaya setempat. Pertanyaannya, sosial budaya itu apa sih? Sosial budaya merupakan aspek sosial yang bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan atau kematangan maturity seseorang dalam bersikap, dalam mengambil sebuah tindakan yang diperlukan ketika mendapati lingkungannya memerlukan peran sertanya. Ya. Dan seseorang yang memiliki kepedulian lingkungan akan terlihat dari sikapnya dan memperhatikan dan berkomitmen menjaga lingkungan dengan baik. Ya. Itu kemampuan sosial budaya. Oke ya. Sementara kemampuan beradaptasi itu sebenarnya agak mirip juga dengan sosial budaya, yaitu tes kemampuan menyesuaikan diri bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, dengan keadaan yang baru, suasana yang baru, dan hal lainnya yang berbeda dengan lingkungan biasanya yang ia alami. Ya, fokusnya ke lingkungan kan? Sama dengan sosial budaya, tetapi memang kemampuan adaptasi itu bicara soal hal-hal yang baru yang tidak biasa ia alami sebelumnya. Kemampuan beradaptasi seseorang ini beragam, ya, nggak sama, beragam. Pada sebagian orang mereka justru menyukai perubahan-perubahan, sementara sebagian orang yang lain tuh nggak suka dengan perubahan, bahkan ada kecenderungan untuk takut, untuk resisten, ya, terhadap sebuah perubahan. Padahal perubahan itu adalah sebuah kepastian. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar kalimat seperti itu. Nah, jika Anda ingin menjadi sebuah pribadi yang selalu maju ke depan, Anda juga harus mengubah diri Anda senantiasa lebih baik. Jadi bukan berarti merubah ini tidak memiliki jati diri, tetapi perubahan demi perubahan itu tujuannya ada. Tujuannya tetap menjadi lebih baik serta menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang muncul di sekitar lingkungan kita. Tujuannya apa tadi? Untuk mencapai hal yang lebih baik dan mengoptimalkan prestasi kerja Anda. Saya rasa secara materi cukup sekian, ya, cukup sekian. Nah, memang lebih baik kita bahas soal HOTS ya, soal HOTS. Dan ini emang nggak mudah, oke? Tapi kita akan belajar bersama-sama tentunya. Sobat Konstanta, ini ada materi sosial budaya ya, materi sosial budaya. Coba perhatikan soalnya panjang ya, agak sulit memang 50 detik, tetapi kita upayakan. Suatu hari
Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang yang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu mohon maaf anjing, sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat bahwa pemerintah saat ini sedang menggalang sebuah kampanye untuk menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus, dan lain-lainnya adalah suatu hal yang melanggar hukum. Kira-kira sikap Anda pada situ bagaimana? Nah, ini ada pilihan ya. Pertama, kita mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku, bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Ya, ini kata kuncinya ada nih, mengkomunikasikan. Yang kedua, B, melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Nah, ini kata kuncinya melaporkan. Wah, kesannya ini kita kaku sekali ya. Nah, tapi melaporkan kan benar ya. Nah, C, memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. Wah, ini boleh kita coba nih ya. Kita buat petisi apa gitu ya. Yang D, ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Nah, kata-kata kuncinya di sini ikut dan menghormati. Yang keempat, yang huruf E, poin E, saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Wah, ini bagaimana nih ya? Pura-pura nggak tahu nih. Nah, kayak kalau dari sini kita coret aja ya, pura-pura tidak tahu ya. Udah ya, coret. Abaikan aja langsung. Nah, dari poin A, B, C, dan D, kira-kira mana yang paling utama yang perlu kita lakukan? Poin apa yang paling utama perlu kita lakukan dalam hal sosial budaya? Sementara di saat yang sama ya, adat itu agak bertentangan dia dengan kebijakan pemerintah pada saat itu. Yang perlu dilakukan adalah yang perlu dilakukan adalah melaporkan kepada pihak terkait dan mengkomunikasikan. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting dari pengujian tingkat kedewasaan kita terhadap sosial budaya, ya. Bukan melakukan foto upload petisi, ya. Tidak begitu ya. Walaupun ini tidak salah, tetapi poin ini rendah, pasti perendah. Dan ikut melakukan adat itu bagus untuk menghormati, tetapi kita jadi ikut serta juga melawan hukum positif yang ada di pemerintah. Jadi ini juga tidak direkomendasikan. Maka pilihannya ada di pilihan huruf A atau pilihan huruf B. A dan B itu sama-sama baik ya. Mengkomunikasikan dan melaporkan pada pihak terkait. Sama-sama tertib patuh terhadap peraturan positif kita. Cuma dalam aspek yang B, dampak melaporkan ini kan bisa macam-macam nih, ya, bisa macam-macam, ya. Ada aspek-aspek yang di luar hukum yang ketersinggungan dan segala macam itu bisa sangat muncul. Maka yang paling baik perlu kita lakukan adalah mengkomunikasikan, ya. Maka mengkomunikasikan poinnya nanti adalah 5 dan melaporkan pada pihak terkait kita beri poinnya 4, ya. Penjelasan lebih detailnya begini. Indikator kesadaran terhadap hukum yang dibuat dan memberitahukan kepada orang untuk edukasi dan sosialisasi itu yang paling penting. Ya, sosial budaya berhubungan dengan hukum, jadi nggak lepas dengan hukum. Ya, hukum yang berlaku di Indonesia, hukum positif kita. Nah, pilihan yang tepat adalah kita mengkomunikasikan dulu sebagai upaya kita sehingga orang tahu, ya, orang tahu tentang hukum. Tidak hanya kita yang tahu, jadi orang lain juga menjadi tahu. Sehingga dalam proses komunikasi tersebut muncullah kesepahaman antara kepala suku dan pemerintah dalam menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Kurang lebih seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Iya. Kira-kira bisa nggak 50 detik baca soalnya aja nih udah panjang nih. Oke. Kira-kira bisa 50 detik baca soalnya aja udah sangat panjang. Nah, apalagi menganalisanya ya dan memilihnya tadi ya.
Tapi kalau kamu latihan terus, saya yakin kita bisa memilah mana pilihan-pilihan yang perlu kita baca, perlu kita analisa ya. Atau kita eliminir aja langsung yang nggak perlu dianalisa lagi. Ini nggak mungkin. Jadi kita punya pilihan lebih sedikit. Nggak perlu menganalisa sampai 5 pilihan. Lanjut. Nah ini dia rekapitulasinya. Jadi poin A nilainya 5, poin B nilainya 4. Ya, 4 dan 5. 5 dan 4-nya adalah A dan B. Oke, lanjut soal terkait tentang kemampuan kita beradaptasi. Nah, teman-teman coba diperhatikan ya. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Luar biasa sekali ya. Di sebuah kampus ternama, kampus besar dengan hasil akademik yang luar biasa. Oke ya. Anda pun mencoba peruntungan dengan melamar pekerjaan di beberapa perusahaan setelah mengikuti beberapa kali tes seleksi di beberapa perusahaan. Akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Luar biasa ya. Sebagai seorang alumnus dari sebuah kampus ternama, nilai akademiknya tinggi, sudah tes sana sini, dapat perusahaan tapi lokasinya di pinggiran kota. Kemudian, Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan ya, karena Anda mungkin orang yang metropolis. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas penat, stres jika pulang kerja. Ya. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota, membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Pertanyaannya, bagaimana sikap Anda? Nah, bagaimana sikap Anda? A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya. Wah, luar biasa ya ini. Sangat melankolis sekali. Ya, okay. Untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Tapi sangat rasionalistik. Ya. Yang B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. Ini sangat dia ingin menyamankan dirinya ya, menyamankan dirinya meskipun ada konsekuensi yang lain. Yang C, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Nah, gimana tuh? Dia nggak sabar ya, mungkin ya, nggak betah. Udah, bukan cuma tempat tinggalnya, tetapi tempat dia bekerja pun ia pindahkan gitu ya. Dalam artian dia keluar dari tempat dia bekerja saat ini. Yang D, berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. Ya, fasilitas rumah dari kantor pertanyaannya di mana? Kalau di situ-situ juga ya kan? Oke, yang E, menerima hal ini sebagai sebuah resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap tidak merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Teman-teman semuanya, kemampuan beradaptasi ini amat sangat penting, tidak cuma dalam tes tetapi dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Karena banyak hal yang baru yang mungkin saja tidak sesuai dengan kebiasaan lama kita, tidak sesuai dengan standar kenyamanan kita. Jadi emang kemampuan beradaptasi ini penting, tetapi dalam proses penyesuaian diri ya, kita perlu pertimbangan-pertimbangan, ya, pertimbangan profesional untuk pekerjaan atau kuliah atau belajar atau sekolah, dan kemudian pertimbangan terhadap diri kita juga, ya. Jangan sampai pilihan-pilihan kita memang baik untuk tujuan-tujuan kerja, tujuan-tujuan belajar, tetapi tidak baik untuk suasana hati kita. Ya kan? Jadi kita pengen berprestasi tapi tidak perlu galau. Gitu kurang lebih ya.
Nah, dari sini kita bisa lihat poin-poin utamanya. Bahwa kita harus mencari cara untuk bisa hidup nyaman meskipun di pinggiran kota dan tetap bekerja di tempat yang sama. Kira-kira seperti apa? Oke. Nah, kita bahas pilihannya ya. Pilihan kemampuan beradaptasi yang pertama, saya akan mencoba untuk bertahan semampunya. Kira-kira gimana nih? Gak usah sampai sebegitunya ya. Mencoba bertahan ya kan. Kayak lagu aja nih. Semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota. Ini kayaknya nih orangnya nih yang kasihan ya. Ya, kasihan ini. Gak usah lah. Kalau ini gak usah. Ya, gak usah. Kemudian yang B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman. Nah ini bagus ini. Lebih nyaman. Meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. Nah ini jangan. Terlambat nanti. Terlambat ya. Jangan ya. Oke, yang kemudian yang ketiga, mencari cara. Nah ini dia mencari cara nih. Ini kata kuncinya, dia mencari cara menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota. Nah ini bagus sekali ya. Dia mencari cara, itu namanya adaptasi. Ya, dia cari cara untuk bisa bahagia meskipun tinggal di pinggiran kota dan tetap tinggal di lokasi yang dekat dengan pekerjaannya sehingga dia bisa tepat waktu. Nah, ya kan? C ini kita simpan ya. C kita simpan. D, berusaha untuk bekerja lebih giat. Wah, luar biasa kan, bagus juga. Bekerja lebih giat, tapi lihat nih motivasinya. Supaya dapat fasilitas kantor ya, berupa rumah. Kan begitu. Kalau dapat rumahnya di tempat yang sama, kan tidak akan merubah apapun, ya kan? Mungkin rumahnya lebih bagus, tapi lokasinya masih di pinggiran kota, ya sama aja ya kan. Maka kita geser, nggak usah dipilih. Yang E, menerima hal ini sebagai resiko. Wah ini mirip yang A ya, mirip pilihan A ya. Ya mirip kayaknya, kedengarannya seperti itu. Sebagai sebuah resiko dari pekerjaan yang Anda ambil. Nah bedanya di sini ia berusaha. Dia berusaha. Ini mirip C juga kata-kata ini, berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di pinggiran. Nah ini positif ya. Dia menerima sebagai sebuah resiko ya. Tetapi dia berusaha supaya tetap merasa nyaman. Maka ini kita pilih nih, kita keep. Pertanyaannya dari C sama E ini mana yang paling efektif, paling relevan dengan kemampuan beradaptasi? Ya, betul sekali ya. Pilihannya ada di huruf di huruf C ya. Di huruf C. C lah yang punya nilai skala 5. Kenapa? Dia cari cara supaya dia bisa menikmati kehidupannya ya. Ya, tanpa menyebut atau tanpa memperdulikan ya. Dengan berupaya semaksimal mungkin tidak mencederai dirinya dengan resiko-resiko pekerjaan yang dia ambil. Jadi intinya dia tetap bekerja, ya udah jalanin aja kayak biasa, ya kan? Tanpa mengandang itu sebagai sebuah resiko, ya kan? Dia nikmatin aja. Tetapi dalam proses menikmati itu ia mencari cara agar menikmatinya. Ya, dia mencari cara agar menikmatinya dan tetap tinggal ya di lokasi pekerjaan agar tidak terlambat sampai di lokasi pekerjaan. Ya. Yang E nggak ada masalah. Di dalam konsep konstanta itu kita mengenal dengan konsep semangat 45 saya bilang. Jadi konsep semangat 45 ini kalau udah ketemu poin 4 dan 5-nya ya udah tinggal tembak aja kalau bingung-bingung. Toh mentok-mentok dapat nilai 4 ya kan begitu ya. Karena dari 35 soal kalau dapat nilai 4 semua ya lulus TKP kan begitu ya. Nah, ingat ya, waktu yang kita miliki itu hanya 54 detik. Ya. Kalau kamu udah bisa menganalisa pilihan-pilihan menjadi 2 pilihan saja, yang 2 pilihan itu kamu yakin nilainya adalah 4 atau 5, udah langsung pilih aja salah satunya. Kalau masih bingung, ya kan? Tembak aja nggak apa-apa, mentok-mentok dapat poin 5. Tetapi kemampuan kita memilah
4 dan 5 dengan 1, 2, dan 3 itulah kemampuan dasar yang harus kamu latih dan kamu miliki sebelum mengikuti SKD. Paham ya? Gak ada cara lain kecuali belajar. Dan berlatih tentunya. Practice make perfect. Ingat. Oke, ini dia pembahasannya ya. Pembahasan tentang soal tadi. Kemampuan beradaptasi. Jadi indikator kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru serta bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan permasalahan pada soal Anda pada masalah tadi merasa bahwa tinggal di daerah pinggiran tidak mengenakan karena serba banyak kekurangan, namun hal ini memudahkan Anda untuk datang tepat waktu saat bekerja. Nah, solusi yang paling tepat adalah opsi C, di mana kita mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di pinggir kota. Dengan manfaat kita dapat hadir kerja tepat waktu. Itulah kemampuan adaptasi yang paling luar biasa. Nah, ini dia reviewnya bahwa nilai 5 ada di poin C dan nilai 4 ada di poin E. Kita masuk ke soal berikutnya yaitu kemampuan beradaptasi. Ya. Contoh soal, dalam rangka merayakan ulang tahun anak, teman kita, rekan kerja kita itu yang sangat dekat mengundang kita untuk datang di acara ulang tahunnya, ya, ulang tahun anaknya maksudnya, yang akan dilaksanakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan. Anda tahu sudah pasti akan ada acara untuk anak-anak yang sangat meriah, ya. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka apa yang akan Anda lakukan? Pilihan pertama, A, menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir, ya. Dan tapi tetap memberi kado di kesempatan yang lain. Itu pilihan yang pertama. Yang kedua, hadir sebentar saja, menghargai, ya, menghargai. Memberikan kado kemudian pulang untuk menghargai undangan itu. Yang ketiga, yang C, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak, ya kan? Yang D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Ya. E, tidak datang tanpa konfirmasi apapun. Karena jika datang, Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Nah, dari sini kita bisa bisa menyimpulkan mana pilihan-pilihan yang ya kalau kasarnya nggak boleh lah kita pilih sama sekali. Yang pertama ini, ya, yang kedua ini, jangan dipilih ya. Nah, dari pilihan-pilihan yang ada ini A, B, dan D, kira-kira mana yang bisa masuk ke kategori 4, 5, atau ya minimal 3. Ya kan, pasti 3 ya, karena pilihan 1 dan 2 udah nggak mungkin kan. C sama E nggak usah dipikirin lah, itu bukan pilihan ya, bukan pilihan. Yang mana kira-kira? Iya, kita sarankan untuk tidak inilah ya, jangan yang ini ya. Ini poinnya poin 3 ini. Ya. Intinya nih kita menelpon, memohon maaf itu bagus, tapi ujung-ujungnya memang kita nggak bisa hadir ya. Jadi emang kemampuan adaptasi kita rendah sekali kalau ini. Nah, maka pilihannya jatuh di poin B atau D. Dari yang ada ini, yang paling bagus memang harusnya adalah D ya. Kita datang, beri kado dan ikuti aja acaranya sampai selesai ya. Meskipun kita nggak suka sama anak-anak. Itulah kemampuan kita untuk beradaptasi ya. Untuk beradaptasi, sehingga poin yang keempat adalah pilihan B. Kenapa ini ada ulasannya ya. Indikator kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan apapun dan tetap tenang terhadap perubahan hal baru. Permasalahan undangan pesta anak-anak itu karena kamu nggak suka anak-anak ya. Sedangkan teman kita yang dekat dengan kita di pekerjaan kita itu sangat mengharapkan kita bisa hadir di acara ulang tahun anaknya. Maka opsi D di dalam kondisi ini sangat tepat ya. Karena Anda dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar Anda
dengan hadir dan ikut acara sampai selesai ya, untuk menghargai teman. Ya. Jadi simpulannya nilai yang pertama adalah tadi D. Jangan lupa D. Dan pilihan yang keempat ya, poin keempat adalah B. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya rasa cukup sekian kita membahas ya 3 soal, contoh soal. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf ya. Nanti kita akan masuk ke materi yang berikutnya ya. Di video berikutnya jangan lupa untuk tetap nonton video-video pembelajaran dari Bimbel Konstanta. Materi berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Inilah materi yang penting, ya, materi yang sangat penting yang tertera dalam Permenpan RB sebagai salah satu materi dari tes karakteristik pribadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.